Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada video pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi semester 2 yaitu tentang skala dan perbandingan. Nah, baiklah langsung saja untuk memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita simak baik-baik video penjelasan berikut ini. Sebelum masuk tentang skala, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang konsep perbandingan. Nah, pada semester 1 kita sudah belajar materi tentang bilangan pecahan. Nah, pada perbandingan ini kita akan menggunakan konsep bilangan pecahan itu lagi. Nah, jadi jangan sampai lupa materi tentang pecahannya. Oke, yang pertama yaitu tentang menyatakan perbandingan dalam hasil bagi atau pecahan. Nah, yang dimaksud perbandingan adalah hasil bagi dua besaran yang sejenis. Hasil bagi dua besaran yang sejenis. Nah, perbandingan juga dapat dituliskan dalam bentuk pecahan. Contohnya yaitu jumlah kaki ayam dibandingkan dengan jumlah kaki kambing. Jumlah kaki ayam itu ada berapa? Ada 2 kan? Nah, selanjutnya jumlah kaki kambing ada 4. Nah, makanya jika dituliskan dalam bentuk perbandingan atau pecahan, maka ditulisnya seperti ini. Jumlah kaki ayam per jumlah kaki kambing, yaitu 2/4. Nah, ini merupakan bentuk perbandingan, yaitu perbandingan jumlah kaki ayam dan jumlah kaki kambing. Contoh yang kedua misalkan, yaitu jika usia Safira adalah 12 tahun dan usia Ammar adalah 21 tahun. Nah, bagaimana cara menuliskan perbandingannya? Sama seperti tadi, usia Safira berarti dibandingkan dengan usia Ammar, yaitu 12 banding 21. Nah, jika kita tulis dalam bentuk pecahan, ditulisnya seperti ini, yaitu 12 banding atau 12/21. Nah, itu tentang bagaimana cara menuliskan sebuah perbandingan. Selanjutnya yaitu menyederhanakan perbandingan. Nah, menyederhanakan perbandingan ini hampir sama dengan menyederhanakan pecahan. Nah, di perbandingan ini kalian harus perhatikan besaran tersebut harus dalam satuan yang sama terlebih dahulu. Jadi satuannya harus sama. Nah, setelah itu kita bagi keduanya dengan FVB-nya. Kalau misalkan bentuk perbandingan atau pecahan tersebut belum sederhana, makanya kita cari FVB-nya. Contoh misalkan sederhanakan perbandingan berikut. Panjang pita merah dibandingkan dengan panjang pita biru yaitu 3 meter berbanding dengan 150 cm. Nah, jika kita tulis dalam bentuk perbandingan, berarti kan panjang pita merah per panjang pita biru, atau kita langsung saja tulis yaitu 3 meter per 150 cm. Coba perhatikan di sini satuannya sama atau tidak? Tidak. Di sini kan pembilangnya yaitu meter, sedangkan penyebutnya cm. Nah, sebelum kita bagi, kita harus samakan dulu satuannya. Nah, kan satuannya harus kita samakan dulu. Makanya di sini yang meter ini kita ubah ke cm. Jadi berapa kalau kita ubah ke cm? Kan 1 meter itu 100 cm, berarti 3 meter itu 300 cm per 100 cm. Nah, jika sudah sama satuannya, nah baru kita bagi. Berarti kan di sini FVB-nya berapa? Kan FVB dari 300 dan 100 kan 100. Makanya sama-sama kita bagi 100, pembilang dan penyebutnya yaitu 3/1, atau kita tulis 3/1. Nah, ini dia hasilnya perbandingannya. Selanjutnya contoh yang kedua, berat badan Rahmat
berbanding dengan berat badan Fatan. Berat badan Rahmat yaitu 42 kg, berat badan Fatan yaitu 54 kg. Nah, coba perhatikan satuannya dulu. Di sini kilogram dan kilogram. Nah, jika sudah sama, berarti tidak usah kita ubah lagi. Tinggal kita sederhanakan saja. Berarti kan di sini 42 kg per 54 kg. Kira-kira kalau udah sama satuannya, kita bagi berapa FEB-nya? Yang atas dibagi berapa, yang bawah dibagi berapa? Nah, kebetulan di sini didapat FEB-nya itu 6. 42 bagi 6 berapa? 42 dibagi 6 yaitu 7. Sedangkan 54 dibagi 6 itu 9. Makanya didapat hasilnya itu 7 banding 9. Nah, itu untuk yang B. Contoh yang terakhir, soal perbandingan, yaitu perbandingan air dalam teko dengan air dalam gelas. Air dalam teko ada 2 liter dan air dalam gelas yaitu 220 ml. Kita tulis lagi dalam bentuk pecahan caranya itu. 2 liter per 220 ml. Coba lihat satuannya. Di sini ada liter dan mililiter. Kalau misalkan beda, kita samakan lagi. 1 liter diubah ke bentuk mililiter. Kira-kira dikali berapa? 1 liter itu jika kita ubah ke bentuk mililiter itu dikali dengan 1000. Berarti di sini 2000 mililiter didapat. Sedangkan yang ini 220 ml. Nah, jika sudah sama satuannya, sama seperti yang A dan B, kita cari FEB-nya. Kira-kira dibagi berapa, biar nanti bentuknya sederhana. Nah, kebetulan di sini didapat FEB-nya itu 20. Kalian cari-cari saja ya FEB-nya ya. Kalau misalkan masih bisa dibagi lagi, sampai terus dibagi lagi sampai bentuk yang paling sederhana. Berarti di sini didapat 2000 dibagi 20 itu berapa? Jadinya 100 per berapa? 220 dibagi 20 yaitu 11. Jadi perbandingannya itu 100 banding 11. Nah, itu contoh bagaimana cara menyederhanakan sebuah perbandingan. Konsepnya sama dengan bilangan pecahan, tetapi yang harus kalian perhatikan itu satuannya. Satuannya perhatikan dulu, baru dibagi dengan FEB-nya. Selanjutnya, contoh yang kedua soal cerita tentang perbandingan. Nah, di sini soalnya itu perbandingan uang Radit dan Rizky adalah 5:2 dan jumlah uang mereka adalah 350.000. Tentukan banyaknya uang mereka masing-masing. Nah, untuk menjawab soal ini kita tulis dulu yang diketahuinya dan yang ditanyakannya apa, biar lebih jelas ya cara menjawabnya. Nah, di sini diketahui perbandingan uang Radit. Nah, Bapak singkat aja. Perbandingan uang Radit yaitu 5. Perbandingan uang Rizky yaitu 2. 5:2. Terus jumlah uang mereka, jumlah uang berarti kan jumlah uang yaitu 350.000 dan yang ditanyakan tentukan banyaknya uang mereka masing-masing. Berarti yang ditanyakan itu berapa uang Rizky dan uang Radit. Nah, ini uang Radit dan uang Rizky ya. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus cari satu-satu. Misalkan kita cari yang uang Radit dulu.
uang radit. Nah, kita pakai perbandingan yang diketahui. Coba lihat. Di sini untuk mencari uang radit, yaitu rumusnya itu perbandingan uang radit kan 5. Karena yang kita carikan uang radit berarti yang diketahuinya perbandingan uang radit terlebih dahulu per dibagi dengan jumlah perbandingannya, jumlah perbandingan antara uang radit dan uang Rizky, yaitu berapa? 5 tambah 2 berapa? 7 dikali jumlah uang mereka berdua, karena yang kita cari kan uang raditnya aja, berarti kali dengan jumlah uang mereka yaitu 350.000. Begitu rumusnya. Terus kita kalikan. Coba ini bisa dicoret tidak? Bisa ya. 35 bagi 7 kan 5. Berarti 50.000 dikali 5 sama dengan 250.000. Ini uang radit. Nah, untuk mencari uang Rizky gimana? Sama caranya seperti cara uang radit. Berarti uang Rizky sama dengan, nah di sini yang ditulis perbandingannya, perbandingan uang Rizkinya. Uang Rizky itu berapa perbandingannya? 2 kan? Dibagi jumlah perbandingannya. Jumlah perbandingannya yaitu 7 dikali 350.000 lagi sama. Berarti di sini coret sama ya 5. 50.000 dikali 2 berarti sama dengan 100.000. Nah, ini dia jawabannya. Jadi uang radit sama dengan 250.000 dan uang Rizky 100.000. Nah, makanya didapat untuk mencari uang radit dan uang Rizky, misalkan ya kita mencari uang radit. Rumusnya itu perbandingan uang radit per jumlah perbandingan dikali jumlah uang. Nah, ini rumus yang dipakainya dari jawaban yang sudah kita dapat. Kalian bisa salin nih rumusnya. Untuk mencari uang Rizky gimana? Ya tinggal kita ganti saja di sininya. Perbandingan uang Rizky berarti. Oke, itu. Selanjutnya kita masuk ke skala. Skala pada peta. Yang dimaksud skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Kalian pernah lihat peta? Nah, ini peta ini atau skala ini sebetulnya kalian sudah pelajari di SD. Nah, misalkan dalam suatu peta ditulis skalanya itu 1:300.000. Nah, ini cara membacanya itu artinya 1 cm. Nah, ini kan 1 cm pada peta ini mewakili 300.000 cm jarak sebenarnya. Nah, ini maksudnya skala itu seperti itu. 1 cm pada peta berarti mewakili 300.000 cm jarak sebenarnya. Makanya dari pengertian tersebut didapat suatu rumus. Skala itu rumusnya jarak pada peta. Nah, di sini kan perbandingan jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Makanya rumusnya itu jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Atau kita sepakatin disingkat. Berarti S sama dengan misalkan jarak pada peta itu kita singkat JP per JS. Terus jika kita mencari jarak pada peta atau jarak sebenarnya dulu, berarti kan tinggal kita tukar-tukar. Berarti jarak pada peta dibagi dengan skala. Nah, jika kita mencari jarak pada peta, berarti kan skala dikali jarak sebenarnya. Atau biar lebih mudah, kita menggunakan rumus segitiga ini nih. Segitiga rumus. Nah, ini dia.
Kalau kita mencari skala, rumusnya itu JP dibagi dengan JS. Kalau kita mencari JP berarti S dikali JS. Kalau mencari JS ya JP per S. Nah, ini cara mudahnya, cara cepatnya, tanda ini nih di segitiga itu sebagai pembagian. Sedangkan tanda vertikal yaitu sebagai tanda perkalian. Berarti tanda horizontal itu sebagai dibacanya itu dibagi, tanda vertikal itu dibacanya dikali. Cara melihatnya seperti itu. Berarti kan didapat rumus tadi kan skala sama dengan JP per JS sudah. Berarti kalau kita mencari JP, berarti kan skala kan ini nih vertikal, berarti kan dikali, dikali JS. Kalau kita mencari JS, berarti kan JS nih, kita mencari JS. Berarti yang JP per S. JP per S. Nah, seperti ini. Cara mudah untuk mengingatnya rumus skala. Kalian harus ingat ya rumusnya. Contohnya soal tentang skala. Jarak dua kota sebenarnya adalah 120 km. Dan skala di peta menunjukkan 1/800.000. Tentukan jarak dua kota tersebut pada peta. Nah, ini gampang nih. Dari soal ini kita tulis dulu yang diketahuinya apa. Di sini kan diketahui jarak kota sebenarnya adalah 120 km. Berarti kan JS. JS sama dengan 120 km. Dan skala di peta menunjukkan berarti kan skalanya 1/800.000. Tentukan jarak dua kota tersebut pada peta. Berarti yang ditanyakan itu JP. Nah, bagaimana caranya? Tadi untuk mencari JP apa rumusnya? Dari segitiga ini nih. Dari segitiga ini kan S JP per JS. Berarti untuk mencari JP yaitu rumusnya untuk mencari JP sama dengan S dikali JS ya. Nah, sebelum kita mencari atau masukkan ke rumus ini, lihat dulu satuannya. Di sini kan dalam kilometer, sedangkan skalanya itu sentimeter. Berarti harus kita ubah dulu satuannya dari kilometer ke sentimeter. Nah, supaya kalian gampang, cara mengubahnya itu 1 kilometer itu jika diubah ke sentimeter itu dikali dengan 100.000 cm. 1 kilometer jika diubah atau diubah ke meter yaitu dikali dengan 1000. Nah, ini dia. Pokoknya kalau misalkan dari kilometer ke cm ditambah dengan nolnya 5. Ya. Berarti S-nya di sini berapa? 1/800.000 dikali dengan JS. JS-nya itu kan 120 km. Berarti kalau 120 km berapa senti? Ditambahkan aja nolnya 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5 cm. Berarti 12 juta. 12 juta. Nah, ini coret nih nolnya 5 kan. 5. 120 dibagi dengan 8 sama dengan berapa? 15. Ya kan? 15 cm. Betul tidak? 8 kali 5 40. 4, 8 kali 1 tambah 4 12. Ya betul. Jadi jarak pada petanya itu 15 cm. Nah, itulah materi kita pada video kali ini.
Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di WhatsApp atau di Google Classroom. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.